Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN, tepatnya pertemuan yang ke-9 atau part 9. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak kami, adalah pada materi pembelajaran ini peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi wawasan kebangsaan dan mampu menjelaskan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan, dan siswa mampu menerapkan peran siswa dalam implementasi wawasan Nusantara. Baiklah anak kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu dengan judul peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan implementasi wawasan kebangsaan? Perhatikan anak kami, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua anak kami, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Berikutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan, pertahanan, dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan implementasi wawasan Nusantara
harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di dalam masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat kepada hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Berikutnya kami bagian B, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peran serta warga negara dalam penerapan wawasan kebangsaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan. Berusaha senantiasa menjaga harmoni di dalam masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Sedari dini menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang ketiga, bersikap patriotisme dan nasionalisme. Maksudnya memiliki rasa rela berkorban demi negara, baik berkorban waktu, pikiran, harta, dan lain-lain. Berikutnya kami yang ketiga, bersikap patriotisme dan nasionalisme. Maksudnya kita memiliki rasa rela berkorban demi negara, baik berkorban waktu, pikiran, harta, dan lain-lain. Yang keempat, menghargai perbedaan yang ada. Negara Indonesia dikaruniai banyak perbedaan. Untuk itu, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut agar terhindar dari konflik. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus agar budaya tersebut senantiasa lestari dan tidak cepat punah. Berikutnya kami yang keenam, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila, pengambilan keputusan juga harus memikirkan kepentingan banyak orang. Yang ketujuh, aktif dalam kegiatan bakti sosial. Bakti sosial adalah salah satu implementasi yang paling sederhana yang bisa kita terapkan di mana dan kapan saja. Yang kedelapan, memelihara tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sayangnya, zaman sekarang sudah tidak banyak lagi yang melakukannya. Untuk itu, marilah anak kami kita lestarikan gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun di sekolah dan juga di dalam masyarakat. Yang kesembilan, menggunakan produk dalam negeri. Manfaat menggunakan produk dalam negeri ialah ikut mendukung perekonomian nasional. Berikutnya kami peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Apa saja peran kalian? Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. 5, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. 9, mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 11. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Yang ke-12, menciptakan kerukunan umat beragama. 13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. 14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. 18. Memelihara nilai-nilai positif atau hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain di dalam masyarakat. Sebagai kesimpulannya anak kami, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, peran serta warga negara dalam penerapan wawasan kebangsaan, diantaranya adalah dengan menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa cinta tanah air, bersikap patriotisme dan nasionalisme, menghargai perbedaan yang ada, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Seperti yang biasa kita lakukan anak kami di sini, Ibu sudah menyediakan 5 soal latihan supaya dilanjutkan di dalam buku latihannya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan implementasi wawasan kebangsaan. 2. Jelaskan pengertian wawasan Nusantara. 3. Sebagai siswa, apa yang harus kamu lakukan dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. 4. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan berpikir secara rasional dan dinamis, berpandang luas sebagai intelektual. Dan yang kelima, akhir-akhir ini di negara kita banyak peristiwa yang berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jelaskan. Sampai sekian kami, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.